Di saat lagi istirahat itulah mereka ngalamin kejadian aneh yang ternyata menjadi pembuka dari semua teror mistis yang mereka alami malam itu. Nah jadi setelah selesai sholat isya dan dirasa cukup istirahat, Haris sama Robi berjalanlah ini ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum sampai di mobil mereka, ada seorang laki-laki asing pakai baju putih dan celana hitam lagi duduk di atas kap ambulans kami. Melihat itu bukan tempat yang seharusnya, si Haris bilang, "Bang, permisi bang, tolong turun ya. Kami mau jalan soalnya di dalam ada jenazah bang," gitu kata si Haris. Dengar itu laki-laki itu cuma diam, Dia diam ya, ditengoknya mereka berdua kan dan tidak mempedulikan omongan si Haris gitu. Nah ngerasa diabaikan, gantian Robi yang negur tapi suaranya udah agak keras. "Bang, kalau mau istirahat jangan di sini bang. Jangan didudukin kayak gini juga ke mobil kami. Itu loh, duduk aja di masjid, bisa baringan juga kok di sana, kok malah di sini pula abang ini," kata si Robi. Nah setelah ditegur kedua kalinya, laki-laki ini jawab kayak gini, pehe kuluku," kata gitu. Suara itu terdengar pelan tapi jelas sekali. Nah sayangnya nggak ada satupun dari antara mereka berdua nih yang tahu itu bahasa itu apa. Robi nanya balik, "Apa bang? Hah? Maksudnya apa nih?" gitu kan. Tapi laki-laki itu malah mengulang kata-kata yang sama tanpa mempedulikan pertanyaan si Robi tadi. Pehe kuluku, pehe kuluku, pehe kuluku, pehe kuluku. Terus dia beranjak nih pergi ke arah jalan raya tanpa menoleh ke mereka lagi. Jadi sambil ngomong pehe kuluku, turun dia dari kap mobil, jalan dia ke arah jalan raya. Nah setelah dia pergi, Robi sama Haris langsung berpandangan, "Ngapa sih abang tuh?" gitu-gitu kan. Nah nggak lama Haris ngomong, "Kok aku jadi merinding ya? Aneh kali orang itu. Dah, kok jangan nakut-nakutin aku lagi, perjalanan masih jauh nih kata si Robi. "Enggak bang, aku nggak nakut-nakutin, tapi kok perasaan aku kok jadi nggak enak ya. Udah, kita jalan lagi aja, kasihan keluarga jenazah udah nungguin," kata Robi. Dah lah tuh, mereka pun lanjutlah lagi mengendarai ambulans di tengah gelapnya malam. Semakin malam situasi di jalan itu Nadia makin sepi dan hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Ngerasa udah agak tegang di sini, Haris pun nyalain sirine, sirine ambulans itu untuk memecah keheningan. Suara ini memang berhasil mecahin keheningan itu, tapi nggak bisa mengusir rasa was-was yang ngikutin mereka sepanjang jalan, Tapi meskipun begitu, ambulans ini terus melaju sampai akhirnya mereka tibalah di kota Ampah katanya. Nah di kota ini mereka singgah di warung makan bentar untuk ngisi tenaga karena mereka juga belum sempat makan malam kan, Selesai makan, Robi yang gantian nyetir, gantiin si Haris. Kan Haris yang dari pertama tuh kan. Tapi begitu aku duduk di kursi kemudi Nadia, aku udah ngerasa hawa di dalam mobil tuh kok macam pengap kali, nggak nyaman sama sekali, nggak kayak sebelumnya.